Baiklah Bapak Ibu Saudara, karena itu tema firman Tuhan hari ini bagi kita untuk menghantar kita meninggalkan 2024 dan siap menatap masa 2025 dengan tema lupakan yang di belakang dan fokus ke depan. Jadi ada dua pengertian, yang di belakang dan yang ada di depan. Jadi kita sekarang sedang di batas antara belakang dan batas antara depan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Pada pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sampainya pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin tidak lebih dari 4 jam 10 menit kita telah berada di tahun 2025. Maka review akhir tahun perlu kita lakukan agar kita tahu apa saja yang sudah kita jalani, apa saja yang sudah kita kerjakan, dan apa saja yang masih tersisa dalam hidup ini yang belum sempat kita selesaikan. Ada suka duka yang kita alami, kita lalui masing-masing, berarti ada suka dan duka. Bicara soal suka bukan saja arti tertawa, bahagia, kadangkala pun seperti air mata itu sering diiringi atau berbaringan dengan sukacita. Kita lihat ada banyak momen anak-anak bisa wisuda, ada banyak air mata yang tumpah. Berarti bukan karena sedih, bukan karena duka, tetapi sebenarnya justru karena bahagia bisa menyelesaikan studi di tengah-tengah kesulitan, mungkin ekonomi, keterbatasan banyak hal. Begitu juga dengan duka. Semua orang mengalami dua sisi hidup ini, suka dan duka. Sehingga tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Kalaupun kita mengalami duka, kalaupun kita mengalami suka. Pada tahun 2024 ini yang akan kita tinggalkan ini, saya sempat melihat referensi dari kalender. Ternyata dia ada 366 hari. Biasanya hanya lebih kurang 362, 63. Ternyata tahun ini 366 hari. Cukup banyak. Karena tahun ini bulan Februari itu biasanya kan 28 hari.
Ternyata tahun ini dia 29 hari. Dan banyak yang sampai tanggal 31 dalam satu bulan. Sehingga mungkin itu yang membuat sampai 366 hari. Dan perjalanan yang sangat panjang. Kita melewati satu hari saja, yaitu 24 jam. Kalau siang 12 jam, kita merasa terasa lama. Apalagi 366 hari. Lama sekali, lama sekali. Apalagi kalau ada yang ditunggu-tunggu. Contoh sudah janjian mau menikah bulan sekian. Waduh, lama sekali nih bulan berapa lah dulu kita contohkan. Kalau sekarang bulan Desember tanggal 31, ya katakanlah kalau bulan Maret, lama sekali bulan Maret ini, lama sekali gitu. Karena ada yang diharapkan, ada yang ditunggu. Jadi 366 hari adalah perjalanan yang panjang. Tetapi ada banyak orang juga waktu 366 hari ini, dia merasa ini adalah waktu yang singkat. Itu banyak dituangkan di berbagai media sosial. Baik itu pengusaha maupun pendeta, bahkan awam ada menulis di media sosial. Berkata, kayaknya baru Natalan tahun kemarin, sekarang udah Natalan. Kayaknya baru awal tahun kemarin, ini sudah mau awal tahun lagi. Mereka coba menyampaikan bahwa begitu singkatnya tahun 2024 ini. Tetapi ada juga yang mungkin merasa lama sekali gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung bagaimana cara pandang kita dan bagaimana kita mengisi waktu. Biasanya orang yang sangat sibuk dan mengisi waktu itu dengan sedemikian rupa padat, dia tidak akan merasa waktu cepat berlalu. Orang tidak merasa bahwa kok sepertinya melompat aja ini jarum jam. Tetapi bagi kita yang duduk dan santai, kita merasa ini sesuatu yang panjang, ini sesuatu yang lama. Karena kita tidak berbuat yang maksimal atau tidak mengisi waktu dengan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudaraku, bicara soal melupakan apa yang di belakang. Lebih sulit mana kira-kira melupakan yang di belakang itu? Masalah yang manis, melupakan yang baik, atau lebih sulit melupakan yang pahit dan sedih? Kan saya katakan tadi, hidup ini hanya sebenarnya dua sisi, manis pahit, susah dan senang. Kira-kira lebih susah yang mana kita lupakan, yang sedih atau yang bahagia, yang sakit atau yang manis? Ini kita mau bicara ingin melupakan yang di belakang. Karena kalau kita belum mau melupakan yang di belakang, kita akan terseok-seok melangkah di tahun yang baru, hari yang baru yang sedang menunggu di depan kita. Lebih sulit mana kita melupakan? Yang manisnya yang sulit atau yang pahitnya yang sulit kita lupakan? Ya? Yang pahit yang sulit ya? Apalagi kalau yang pahit itu sekali terjadi. Banyak yang pahit tapi berulang-ulang terjadi. Contohnya, waduh kita kemarin apalah katakan begitu, belanja sesuatu, tiba-tiba kita beli jeruk itu busuk semua. Masih gampang karena masih terulang lagi. Tapi kalau yang pahit yang mungkin hanya satu kali terjadi, kehilangan
Kalau kehilangan uang nggak terlalu sakit. Tapi kalau kehilangan apa yang paling sakit? Hah? Orang yang dicintai. Yang dicintai itu biasa apa? Suami, istri, betul ya? Setuju? Yang paling berat itu adalah melupakan pasangan yang meninggalkan kita, dipanggil Tuhan. Nah ini pun meninggalkan kita, mana lebih sakit, ditinggalkan suami pergi selamanya ke surga, atau ditinggalkan suami pergi selamanya ke yang lain. Kalau pergi selamanya ke yang lain masih bisa dilihat toh. Betul ya? Kalau pergi selamanya ke surga tidak bisa dilihat lagi. Tapi saya mau tanya jujur dulu, sakitan mana? Hah? Sakitan suami kita diambil orang lain atau sakitan suami kita diambil Tuhan? Lebih sakit diambil orang. Walaupun sakit diambil Tuhan, kita nggak jumpa lagi. Paling nanti di surga kalau jumpa. Tapi kalau diambil orang lain masih bisa jumpa. Bisa jumpa di pesawat, bisa jumpa di arisan, bisa jumpa di pesta. Setuju ya? Bedanya kita ketemu dia di pesta, kita bukan lagi menggandeng dia, dia menggandeng. Nah kalau begitu sakitnya di mana? Apapun yang di belakang kita di tahun 2024 diharapkan jangan lagi membebani langkah kita ke hari esok. Ibaratnya kalau kita melangkah seperti kaki kita diborgol dan berisi besi padat 10 kilo. Enggak usah 10 kilo. 5 kilo di kiri, di kanan, 5 kilo di kiri. Itulah bagaikan kita melangkah ke depan, tapi kaki kita terikat dengan beban 5 kilo di kanan, 5 kilo di kiri. Akan sulit kita berjalan, jangankan berlari, berjalan. Oleh karena itu kita ingin melepas ikatan-ikatan yang membebani. Supaya kita tidak sekedar berjalan, Paulus berkata, aku berlari. Nanti kita akan bahas. Karena orang yang berjalan dengan orang yang berlari berbeda capaiannya. Kalau orang yang berjalan, capaiannya per jam paling maksimal 4 km per jam. Itu sudah jalan agak cepat. Saya 3 hari lalu atau 4 hari lalu, karena ada yang lempar bom meletup ke rumah kami, nggak ada yang berani kejar, hanya saya yang berani kejar. Saya kejarlah sampai ke lewat tower, sambil pegang pasak-pasak kayu. Wih, saya kejar, saya nyampe di tower, napas saya sudah satu-satu, dudak, dudak, dudak. Jadi andai kata saya dilawan sendiri, jatuh sendiri juga saya. Biar saya berlari sudah tidak kuat. Makanya sebenarnya di Alkitab itu dibilang orang muda itu tidak letih, tidak lesu berjalan maupun berlari. Beda larinya orang tua dengan orang muda. Jadi kalau mau ngejar cita-cita harus orang muda. Kalau orang tua itu tinggal mengisi cita-cita. Tapi mengejar cita, besok kita akan khotbah tentang bagaimana itu release your dream in Jesus Christ. Bagaimana mewujudkan mimpi besok.
Tapi hari ini bagaimana supaya kita melangkah, jangan lagi terbebani dengan beban-beban masa lalu. Tapi kita ingin lepas dari beban masa lalu sehingga kita bisa melihat dan fokus menghadapi masa depan. Untuk melangkah ke depan dibutuhkan konsentrasi dan kekuatan baru agar kita maksimal dalam melangkah di hari esok. Jadi dibutuhkan konsentrasi dan kekuatan yang baru, bukan lagi kekuatan yang lama. Kekuatan yang lama, katakanlah kita satu harian ini kerja. Saya tadi pagi saya coba-coba dulu mana yang bisa saya kerja. Saya pikir saya sendiri pergi potong kayu-kayu di pinggir jalan karena udah mulai dahan-dahan kayu di gundukan karang-karang udah mulai begini. Jadi seperti dia menyapa kita kalau lewat. Saya baru 2 kali tebas-tebas begini, tangan udah keram-keram. Memang harus diakui umur tidak pernah berbohong. Betul ya? Umur tidak bisa dibohongi. Kalau dulu saya ingat ini saya babat semua, saya tanami banyak sayuran di tempat ini. Tidak rasa lelah. Tapi sekarang berbeda. Jadi kekuatan yang baru untuk melangkah esok itu harus disimpan. Tidak bisa lagi kekuatan yang kemarin yang harus kita pakai untuk melangkah besok. Itu sesuatu yang mustahil. Apalagi untuk berlari. Paulus berkata dalam tulisannya tadi, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kalau kita review perjalanan Paulus sehingga dia bilang melupakan apa yang ada di belakangnya. Terlalu banyak yang di belakang Paulus yang sebenarnya ingin merintangi masa depan dia. Kita tahu dia adalah seorang rasul yang menyusul. Bukan dia rasul yang sama-sama ditahbiskan oleh Yesus. Karena dia adalah dulu penganiaya. Dia adalah dulu bertolak belakang dengan Yesus. Jadi dia menyusul kerasulannya. Tetapi dia bilang begini, aku melupakan semuanya itu. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Apa yang ada di depan. Ada apa di depan Bapak Ibu? Ada apa di depan pemuda? Besok akan lebih tajam. Besok akan lebih spesifik kita lihat. Sebab di depan kita masing-masing berbeda-beda. Tetapi itu adalah ladang kita. Itu adalah kesempatan kita. Untuk mengerjakan, mengolah apa yang ada di depan kita. Menjadi sesuatu yang berguna. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan fokus mengarahkan diri, mengarahkan hidupnya kepada apa yang ada di hadapannya. Dan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari. Sama-sama kita bilang dulu. Berlari-lari. Ada yang bisa mempraktekkan yang berlari-lari? Coba yang merasa paling ringan tubuhnya di sini. Ada? Coba dulu Ruga. Ini Ruga. Ruga ini orang Kalimantan. Kayaknya dia masih kuat berlari nih. Coba sini. Nah, ini sarjana teologi nih. Jadi nggak apa-apa dulu jadi. Coba kamu berlari-lari sampai kepada tujuan. Apa tujuanmu? Banyak sekali. Coba kau berlari dulu putar keliling ini. Coba dulu. Wah, ringan kan?
Ini seperti berat badan saya dulu sebelum saya menikah, 49 kilo. Ini kalau ini udah 50-an ini. Berlari, kalau kata berlari berbeda dengan berlari-lari. Berlari itu sesaat, tapi berlari-lari hampir bisa dibilang mungkin berkepanjangan. Silakan, terima kasih. Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan, ada goal. Kalau seseorang tidak punya goal, itu ibarat kapal yang berlayar, tidak punya tujuan mau singgah di mana, mau tangkap apa, dia hanya berlayar. Tapi ini dia berlari kepada tujuan. Tiap orang harus punya tujuan. Keluarga harus punya tujuan. Apa tujuanmu tahun ini? Apa planningmu tahun ini? Pemuda harus punya tujuan. Besok kita akan dalami apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi dreammu, mimpimu. Sebab Alkitab tidak melarang kita untuk bermimpi. Kata mimpi di sini adalah bercita-cita. Tujuan. Paulus berlari-lari menuju tujuannya yang ada di depan, yang ada di hadapan saudara-saudara. Apa yang membuat Paulus berlari menuju masa depan? Kenapa enggak berjalan saja? Dia sebut aja, aku berjalan menuju tujuan yang ada di depan. Berjalan juga kan bergerak. Berjalan juga mengeluarkan energi. Berjalan juga menghabiskan waktu. Tapi orang yang berjalan dengan orang yang berlari akan berbeda hasilnya. Kalau anggota jemaat kita masih sekedar santai tahun ini, maka engkau akan dilambung. Apa arti dilambungnya? Dilewati. Paulus berlari menuju apa yang di depan. Apa yang membuat dia berlari menuju masa depan? Mungkin saya katakan begini, dia ada trauma. Trauma masa lalu. Ada di sini yang trauma? Trauma ditinggal pacar. Trauma diputus kerja. Di PHK. Paulus mungkin sedikit ada trauma. Dia mana habiskan waktunya hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Apa yang membuat dia berlari? Saya tulis lagi, Paulus tidak ingin kalah 2 kali. Rasul-rasul itu atau rasul-rasul yang lain sudah melakukan penginjilan sampai kemana-mana. Dia masih habis berputar-putar mencari kesalahan rasul-rasul. Dia masih habis waktu energinya mencari kekurangan dan kelemahan rasul-rasul. Sehingga dia tidak berbuat sesuatu. Dan itu dia anggap sebuah kekalahan. Makanya dia bilang, aku ingin menebus kekalahanku. Dia tidak ingin kalah lagi 2 kali. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Halo, Bapak Ibu pemuda. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama berulang-ulang. 2 kali saja jangan. Apalagi berulang-ulang. Kalau engkau berputar-putar mengalami kekalahan, mengalami kesalahan yang sama, orang lain nanti udah lari, udah melambung kita, udah jauh. Kita tertinggal dan makin tertinggal. Akhirnya kesaksiannya di akhir tahun lagunya, tertindih dengan
beban berat, dosa dalam dunia mengerang. Oh, siapa mau tolong waktu susah. Lagunya bagus, tapi kalau karena kesalahan kita, itu yang disesalkan. Karena itu kita harus belajar seperti Paulus. Tinggalkan apa yang merintangi kita dan mulai fokus ke depan. Dan apa yang menjadi fokus kita atau target kita, maka buat langkah-langkah, langkahmu atau lari-larimu. Apakah engkau menggunakan speed apa? Perseneling berapa yang kita gunakan? Perseneling berapa Bapak Ibu yang kira-kira kita gunakan? Ada yang bilang perseneling 4. Ada yang bilang 5. Kalau kau gunakan perseneling 5 ke gereja ini, nyampe enggak? Enggak akan naik. Betul ya? Jangan harus paham menggunakan perseneling saat berapa perseneling 4, saat berapa perseneling 2, bahkan saat kapan perseneling 1. Ada waktunya saudara ngegas, tapi ada waktunya saudara rem. Amin. Jangan ngotot terus. Ada waktunya mundur. Amin. Saya sering berkata lebih bagus mundur 2 langkah untuk maju 5 langkah, 10 langkah. Jadi harus kuasai saat kapan engkau ngegas, saat kapan engkau menggunakan perseneling 1, perseneling 5. Tapi kalau yang nggak tahu bawa kendaraan mungkin dia bingung itu. Dikira makin banyak persenelingnya ditanjakan makin kuat. Karena dulu juga ada calon bupati begitu. Dia kampanye di hadapan para pegawai-pegawai. Dia bilang, saya ini, kebetulan dia bukan dari birokrasi, dia maju bupati. Saya ini kalau kalian pilih saya jadi bupati, hai kamu yang eselon 2, saya akan naikkan jabatanmu jadi eselon 3. Dan kamu eselon 3 akan saya naikkan jabatanmu ke eselon 4. Makin banyak. Tapi semua makin bingung, akhirnya enggak ada yang milih dia. Wah, yang anak mahasiswa bingung, ini apa yang dibilang Pak Pendeta ini. Karena kalau eselon 2 naik ke eselon 3 itu bukan naik, tapi turun. Eselon 2 itu kepala dinas. Kalau eselon 3 itu kepala bidang. Jadi turun itu. Nah itu maksudnya harus dikuasai. Sama dengan ini, saat kapan kita harus berlari dan saat kapan kita harus mengerem. Saat kapan kita harus ekstra. Menambah speed, menambah kecepatan, menambah kekuatan. Mengapa Paulus berlari menuju masa depan? Bagian yang terakhir. Karena dia ingin memperkuat fokusnya. Fokusnya kepada hadiah. Sama-sama dulu kita bilang hadiah. Jadi fokus Paulus itu hadiah. Kalau kita sadar sebenarnya di depan ada hadiah, kita pasti berlomba mengejar. Kalau hadiah dunia saja kita habis-habisan berlomba, apalagi hadiah yang permanen. Paulus bilang begini dalam hadiah, dalam pertandingannya atau dalam dia berlari. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia gambarkan seperti hadiah, yaitu hadiah surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia bukan tidak menghargai ada hadiah dunia.
Dia bukan tidak menghargai, ada apa istilahnya kalau di perusahaan ini memberi reward dari eselon tadi naik terus. Bagi Paulus itu oke. Tapi dia bilang fokus kepada hadiah surgawi. Karena hadiah dunia dia sudah dapat. Dia sudah miliki. Sehingga ada sesuatu yang belum dia miliki adalah hadiah surgawi. Dan biasanya makin tua usia kita, frekuensi kita mencapai, katakanlah ini dua, hadiah jasmani dan hadiah surgawi. Biasanya kita makin usia tua, hadiah duniawi makin kita kurangi mengejar dunia. Tapi hadiah surgawi makin kita perbanyak bobotnya. Mungkin mirip saya pun, saya merasa itu. Seiring dengan usia, saya mulai lihat teman-temanku sudah mulai ada yang meninggal. Satu angkatanku sudah mulai meninggal. Satu angkatanku kan mertuanya Pak Sintua, Bobi. Mana ibu Sintua? Oh, lagi di belakang. Satu angkatan saya sekolah Alkitab, mertuanya Pak Sintua sudah duluan dipanggil ke surga berapa tahun lalu. Kayaknya giliran saya udah dekat juga ini. Tapi nggak perlu masalah. Yang perlu diperkuat adalah bobot hadiahnya. Fokus kita mulai hadiah surgawi ini yang makin kita perbanyak. Ya, yang muda-muda mungkin bolehlah berimbang. Jangan juga dunia terus, nggak pernah surga, nggak pernah di gereja. Terus setiap hari cari dunia. Apa yang dicari orang, apa yang dikejar orang, apa yang dicari orang, pagi, petang, siang, malam. Itu untuk anak muda itu. Itu pun orang luar. Kalau narwastu seimbang. Jasmani dan rohani harus seimbang. 2024 akan kita tinggalkan. Hadiah yang kita raih bukan sekedar hadiah jasmani, tetapi hadiah yang permanen, yaitu hadiah dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena hadiah di dunia sifatnya sesaat dan sementara. Apa yang sementara? Kami sambil naik mobil, saya bilang kepada anak-anak, semua masa ada orangnya. Semua orang ada masanya. Jadi apa yang kita banggakan, kalaupun masa kita sudah habis, semua orang ada masanya. Semua masa, ya sekarang masanya orang lain, ada orangnya. Masa sekarang orang lain, ya kita syukuri kalau itu sudah menjadi masanya mereka. Masa kita mungkin sudah selesai. Ya sekarang kita perkuatlah masa kita menuju surga. Karena apa yang ada di dunia sifatnya sesaat dan sementara. Apapun itu, mau uang, jabatan, kedudukan, semua ada masanya. Nah, mari kita perkuat ibadah. Sama-sama katakan perkuat ibadah. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, besok juga akan saya tambahkan itu. Orang yang memperkuat ibadah, ternyata dibilang begini, tidak dibiarkan meminta-minta. Bahasa lainnya, bahasa sedikit agak gaulnya, tidak dibiarkan jadi pengemis. Ini cocok sebenarnya khotbah di Jakarta itu. Kalau di sini nggak ada. Kalau di Jakarta, wah bangga dia kalau dapat nasi kotak. Bangga dia kalau dikasih 10.000. Perkuat ibadah.
Sehingga ada slogan bagi kita, ada statement bagi kita. Apapun yang terjadi, ibadah harus jalan. Dan perkuat doa. Selelah-lelahnya minimal doamu singkat, tetap ada doa. Doamu mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan dan waktu. Dan doakan dirimu dan keluargamu. Kalau engkau anak muda, doakan hidupmu dan doakan papa mamamu. Saya masih ada punya mama, saya doakan. Saya usahakan doakan mama saya doakan anak-anak saya doakan istri saya doakan saudara-saudara. Bahkan rumpun yang ada, yang terdekat di sekeliling kita. Dan jemaat. Jemaat biasa saya sebut 3. Jemaat Narwastu Padang Bulan, Sentani, dan Jakarta. Dan GPI se-Indonesia Timur. Mungkin nggak ada kesempatan mengurai. Di saat tertentu saya urai satu persatu. Saya urai satu persatu. Gereja ini ada 20 gereja. Saya sebut. Kadangkala lebih banyak lagi waktu. Saya sebut hamba-hamba Tuhan satu persatu. Baik di Padang Bulan. Dan jemaat-jemaat pun selagi bisa. Apalagi kalau saat doa-doa menara doa. Saya mendoakan satu persatu yang bisa saya ingat. Karena itu sering-seringlah datang supaya saya ingat. Kalau jarang-jarang datang kadang susah mengingatnya semua. Tapi kalau tiap minggu datang, haleluya Pak, puji Tuhan Pak, pasti saya ingat. Perkuat doa, perkuat. Dan terakhir, perkuat berkorban. Korban yang saya maksud bukan hanya uang. Tapi salah satu uang. Tapi mungkin kita nggak bisa korban uang. Tapi korbankanlah perasaanmu. Korbankan perasaanmu untuk Tuhan dan untuk jemaat. Tuhan Yesus mengorbankan segalanya. Bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya tahtanya, bukan hanya perasaannya, nyawanya. Bukankah kita berkata, ku mau sepertimu Yesus. Kalau kita mau seperti Yesus, mari kita belajar dulu mengorbankan perasaan. Dengan cara bagaimana? Nggak usah dulu jauh. Saat kita di gereja, korbankan perasaan. Salam dia. Ada di sini yang datang belum menyalam 5 orang tadi. Pulang, sebelum pulang jangan kurang dari 5 orang salam dulu orang nanti. Minimal 5 orang. Apalagi orang baru. Kalau engkau orang lama di gereja ini, engkaulah yang harus merobohkan perasaanmu jadi hamba yang harus mengunjungi mereka, menyalam mereka, memberi perhatian, beri mereka perhatian, care, peduli. Korban perasaan, korban tenaga. Ada banyak saya bilang pemuda-pemuda, korbankan tenagamu. Kalau udah tua nggak bisa lagi seperti orang-orang tua jemaat kita, nggak bisa lagi kerja bakti, kocok semen. Ya mereka tinggal korban uang. Tapi anak muda kan sulit masih. Karena uangnya belum ada, belum banyak lah. Tapi tenagamu. Korbankan, apalagi korbankan materi tadi. Kalau engkau lagi diberkati, mari beri. Suatu ketika saya kasih ilustrasi, saya akan akhiri. Suatu ketika ada seseorang yang ingin berkorban. Lalu dia tanya, kalau aku memberi ini untuk siapa? Lalu ada mentor menjelaskan ayat firman Tuhan, apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Dan kumpulkanlah bagimu harta di surga.
Kalau kumpulkan harta di bumi, ngengat, karat, dan pencuri mencurinya. Itu kupasannya udah luas. Biar di bank manapun kita simpan, itu akan hilang. Hilangnya bukan apa, maksudnya susut. Tidak akan bisa permanen. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Bagaimana teknisnya mengumpulkan harta di sorga supaya kita bisa menerimanya? Kalau kita mau pergi ke Amerika, rupiah nggak laku. Setuju? Setuju? Nggak laku rupiah kita. Harus kita tukar rupiah kita dulu ke dolar Amerika. Nah sama, di surga rupiah nggak laku. Harus kita tukar dulu rupiah kita kepada orang miskin, orang lapar, orang susah, orang menderita. Ketika kita tukar itu, maka mata uang itu yang laku nanti. Bahasa tetangga bilang sedekah. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kita bantu pelayanan, kita bantu misi, kita bantu orang-orang yang tak mampu, panti asuhan. Kita sedang menukarkan uang kita dengan mata uang surga. Karena Tuhan yang bilang, enyah daripadaku karena engkau tidak pernah memberi aku makan ketika aku lapar. Engkau tidak memberi aku minum ketika aku haus. Engkau tidak pernah membeli aku baju ketika aku telanjang. Lalu dia bertanya, kapan kulihat kau Tuhan telanjang, tidak berbaju? Tuhan bilang, segala sesuatu yang tidak engkau lakukan kepada orang-orang yang hina ini, engkau tidak melakukannya untukku. Berarti segala sesuatu yang kita buat tadi untuk mereka, kita sedang menukarkan investasi kita di surga. Sudah seberapa banyak kita investasi tahun 2024? Di tahun 2025, mari kita lihat, kita koreksi. Kita akan masuk di tahun 2025, 3,5 jam lagi. Kita akan tinggalkan 2024. Tapi yakinkan dirimu, yakinkan kita, ikatan-ikatan yang mengikat kita di 2024, kita tinggalkan. Lepaskan. Dan kita siap melangkah. Saya pun berkata, Tuhan siap. Dan istri saya seperti berprofetik lah. Oh kamu nanti anakku begini, oh kamu nanti begini tahun ini. Tapi dari profetiknya belum saya dengar, nanti kami akan punya anak mantu, belum. Tapi nggak apa-apa itu. Itu bagian kecil saja. Yang lebih penting itu ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, semuanya akan Tuhan siapkan. Itu jauh lebih penting. Kedekatan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan, di dalamnya include akan kita terima. Kiranya Tuhan menolong kita, mempersiapkan kita masuk di tahun 2025. Yang sudah di ambang pintu. Dan biasanya kalau anak Tuhan masuk di 2020 di tahun baru, biasanya justru dia makin setia kepada Tuhan. Kalau jumlah kita hari ini seperti ini, saya yakin besok lebih lagi. Betulkah? Kalau di gereja lain itu kurang separuh. Karena malamnya berkeliaran, begadang. Tapi orang-orang Naruas tuh begadang boleh begadang. Tapi ibadah harus tetap. Amin. Ya konsekuensi kalau mau begadang silahkan. Tapi ibadah jalan terus. Saran saya jangan lewat dari jam 2. Paling lama jam 3. Engkau kalaupun jalan. Jam 3 kau tidur, jam 7 engkau bangun. Siap beribadah. Jam 9 kurang semua kita besok di tempat ini. Ingin mencapai cita-cita yang kita impikan.
Bagi orang tahun 2025 itu dibilang tahun ketidakpastian. Tapi saya mempersiapkan firman Tuhan justru tahun kepastian, tahun kemenangan, tahun kebahagiaan. Tahun air mata sudah berlalu. Tapi tahun kebahagiaan akan kita raih. Tahun sukacita menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.